Kemudian ciri selanjutnya adalah ukurannya bervariasi. Ada yang sangat kecil, ada yang sangat besar. Contohnya ada azolla yang berukuran 1-2 cm. Ada juga cyanthese yang berukuran 6-7 meter. Selain itu, bentuk dari Pteridophyta itu sendiri juga bermacam-macam. Ada yang bercabang, ada yang tidak. Selanjutnya, karakteristik atau ciri dari Pteridophyta selanjutnya adalah bereproduksi dengan spora. Jadi pada Pteridophyta itu terdapat 2 jenis daun. Yang pertama tropofil dan yang kedua sporofil. Daun tropofil itu merupakan daun yang tidak mengandung spora karena digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan daun sporofil itu mengandung spora karena digunakan untuk reproduksi. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah troposporofil. Jadi troposporofil itu adalah Pteridophyta di mana pada daunnya itu mengandung daun tropofil dan daun sporofil. Biasanya daun sporofil terletak di permukaan bawah dan daun tropofil terletak di permukaan atas. Kemudian karakteristik atau ciri selanjutnya adalah pada daur hidup Pteridophyta. Pteridophyta memiliki daur hidup pada fase sporofit yang lebih lama atau lebih banyak rentang waktunya daripada fase gametofit. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah Tracheophyta atau tumbuhan bervaskuler. Jadi Pteridophyta itu sudah memiliki pembuluh vaskuler yaitu xilem dan phloem. Karakteristik atau ciri terakhir yang merupakan ciri khusus dari Pteridophyta itu adalah memiliki daun muda yang menggulung yang kita kenal sebagai fiddlehead. Next. Selanjutnya itu penggolongan tumbuhan paku. Tumbuhan paku digolongkan ke dalam gendong rantai dengan ciri-ciri yaitu eukariotik atau mempunyai membran inti, kemudian multiseluler atau memiliki banyak sel, memiliki dinding sel, kemudian kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil untuk membantu proses fotosintesis. Next. Kemudian di sini ada filogeni berdasar garis evolusi yaitu dari atas sini ada lumut sampai ke bawah tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku berada di antara tumbuhan lumut dengan tumbuhan berbiji. Perbedaannya antara lumut dengan paku itu, lumut dominan gametofit, sedangkan paku itu dominan sporofit. Selain itu pada tumbuhan paku sudah terdapat pembuluh, sedangkan di tumbuhan lumut belum terdapat pembuluh. Untuk perbedaan dengan tumbuhan berbiji, tumbuhan paku belum terdapat biji, sedangkan tumbuhan berbiji sudah terdapat biji. Di sini ada contohnya Staurophytes yaitu ferns, horstile, dan witch fern. Next. Pteridophyta. Di sini ada fern. Sporofitnya biasanya memiliki batang horizontal serta menumbuhkan daun atau front tumbuh seiring tumbuhnya daun, ujung daun yang bentuknya itu seperti kepala biola. Sering disebut juga sebagai kepala biola karena bentuknya yang mirip. Kemudian bersifat homosporus. Kemudian ada horstile atau paku ekor kuda. Nama ilmiahnya ada Cusetum. Ciri-cirinya yaitu batangnya memiliki buku-buku. Kemudian beberapa batang fertil dan bentuk tubuh seperti sikat. Batang yang fertil ini yang terdapat strobilus. Ya, ini pada gambar ada tulisannya strobilus on fertile stem. Bentuknya ini seperti sikat. Ini juga sering digunakan untuk sikat untuk membersihkan seperti panci atau wajan. Paku ini juga bersifat homosporus. Kemudian ada wishbone. Ciri-cirinya itu memiliki percabangan batang yang dikotom. Cabang dikotom itu seperti dibagi dua, terus sama besarnya juga. Memiliki sebelumnya mana? Slide sebelumnya.
Ya, saya ulangi, memiliki percabangan batang dikotom atau memiliki cabang dua yang sama besar, kemudian memiliki tonjolan seperti sisi. Paku ini juga bersifat homosporus. Spora akan berkembang pada homosporus ini berkembang menjadi gametofit yang bersifat biseksual. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila. Jadi saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tumbuhan paku. Apa sih keanekaragaman itu? Keanekaragaman merupakan banyaknya jenis makhluk hidup dalam suatu daerah, meliputi ukuran, warna, bentuk, habitat, dan sebagainya. Menurut Kusmana dan Hikmat tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Keanekaragaman Hayati Flora di Indonesia, tumbuhan paku sendiri itu sudah tersebar di seluruh dunia. Diperkirakan di seluruh dunia itu terdapat 2 juta spesies tumbuhan paku yang sudah dikenali dan 60%-nya terdapat di Indonesia. Jadi kira-kira ada sekitar 4.000 spesies yang tersebar di wilayah Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan membagi tumbuhan paku menjadi 2 kelompok, diantaranya ditinjau dari habitatnya dan juga dari jenis spora yang dihasilkan. Next. Baik, bila ditinjau dari habitatnya, tumbuhan paku bisa dibagi menjadi tumbuhan paku epifit, atau epifit ini adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Biasanya berukuran lebih kecil dan tidak menimbulkan kerugian terhadap tumbuhan inang yang dilekatinya. Biasanya terdapat pada hutan hujan tropik, dan epifit ini berbeda dengan parasit. Contohnya ada paku tanduk rusa, paku sarang burung, dan suplir atau Adiantum sp. Selanjutnya ada paku terestrial. Tumbuhan paku terestrial merupakan salah satu jenis tumbuhan paku yang bisa hidup membutuhkan cahaya, dan ada juga yang hidupnya di bawah naungan. Maksudnya, tumbuhan yang terbuka itu tumbuhan yang tempat hidupnya itu terkena sinar matahari langsung. Contohnya ada Gleisenia dan Nephrolepis. Dan juga yang membutuhkan yang di naungan itu ada Angiopteris effecta. Selanjutnya ada hidrofit, yaitu tumbuhan paku yang hidupnya berada di air. Jadi dia mengapung di air. Biasanya contohnya itu dari semanggi air. Next. Dari jenis spora yang dihasilkan ada paku homospora, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora dengan ukuran yang sama besar. Contoh dari paku ini adalah Lycopodium atau paku kawat. Lalu ada tumbuhan paku heterospora. Tumbuhan paku heterospora ini tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora, tapi memiliki ukuran yang berbeda. Biasanya ada mikrospora, yaitu yang spora yang berukuran kecil dan nantinya akan menjadi kelamin jantan atau gamet jantan. Lalu ada makrospora yang berukuran besar dan akan menjadi gamet betina. Contohnya ada Selagina atau paku rane dan semanggi atau marsilea. Lalu ada tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku peralihan ini merupakan
peralihan antara paku homospora dan heterospora. Jadi tumbuhan paku ini menghasilkan spora dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama, tetapi jenis kelamin sudah diketahui. Jadi ada yang betina, ada yang jantan. Contohnya ada Equisetum atau paku ekor kuda. Next. Selanjutnya, persebaran tumbuhan paku akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini Musafil. Saya akan menjelaskan tentang persebaran tumbuhan paku. Next. Nah, tumbuhan paku itu tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah yang bersalju abadi dan juga daerah yang kering atau hampir tidak ada air. Kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku itu sangat tinggi, terutama di daerah hujan tropis. Penyebaran tumbuhan paku itu sangat luas, mulai dari ketinggian 0 sampai 3.200 meter dari permukaan laut. Ini berarti tumbuhan paku dapat tumbuh mulai dari tepi pantai ke pegunungan yang tinggi. Tumbuhan paku yang mempunyai penyebaran luas itu umumnya menyukai tempat-tempat yang terbuka. Tumbuhnya pun menyerupai alang-alang yang secara cepat dapat menutupi tanah yang kosong. Umumnya di daerah pegunungan, jumlah jenis paku itu lebih banyak karena disebabkan oleh kelembapan yang lebih tinggi, banyaknya aliran air, dan adanya kabut. Next. Belum kelihatan screen-nya. Bentar ya teman-teman, tadi kayak PowerPoint-nya hilang, entah kenapa. Ini aku lagi coba share screen lagi. Maaf ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Berikut ini adalah persebaran beberapa jenis tumbuhan paku di dunia. Contohnya itu Lycopodium sparosum. Ini tersebar di bagian Afrika, Asia, New
Guinea, Australia, dan Polinesia. Yang kedua ada suplir atau adiantum. Suplir ini terdapat 200 jenis di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Itu terdapat 10 sampai 20 jenis. Kalau di Indonesia itu terdapat di Papua itu ada 12 jenis. Next. Contoh yang ketiga itu Equisetum atau paku ekor kuda. Equisetum ini tersebar di seluruh dunia kecuali di Antartika. Di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia hanya dijumpai satu spesies alami saja, yaitu Equisetum ramosissimum. Contoh yang keempat itu Psilotum nudum. Spesies ini ditemukan di daerah tropis Afrika, Amerika Tengah, di daerah tropis dan subtropis Amerika, Amerika Selatan, Asia tropis, Australia, Jepang Selatan, Pulau Lord Howe, Selandia Baru, dengan sedikit populasi yang terisolasi di Eropa bagian barat daya. Next. Kemudian peran tumbuhan paku yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, dilanjut ya teman-teman tentang peran tumbuhan paku. Ini ada, seperti yang kita tahu, peran paku itu ada banyak sekali, terutama di industri, terus di bidang estetika, dan bisa juga dimanfaatkan untuk makanan. Yang pertama ada di bidang industri, contohnya pada pembuatan minyak atsiri menggunakan Pteris beurita dan Citea contaminans. Nah, organ paku yang bisa digunakan untuk penghasilan minyak atsiri terbanyak itu terdapat pada bagian daunnya, dan cara memperoleh minyak atsirinya itu melalui proses penyulingan. Contohnya pada kedua spesies ini ya, Pteris beurita dan Citea contaminans. Jadi dari pengamatan mikroskopis kedua spesies ini ditemukan sel-sel penghasil minyak atsiri yang terletak menyebar pada bagian batang dan daun tumbuhan tersebut. Nah, kalau misalkan pada batangnya, itu letak sel-sel minyak atsirinya itu ada di jaringan sklerenkim, sedangkan kalau di daun letak sel-sel tersebut ada di jaringan mesofil. Kemudian selanjutnya peran paku di bidang industri itu bisa sebagai pupuk organik. Di sini dengan spesies Azolla sp yang bersimbiosis dengan Anabaena zolle. Nah, di sini Azolla sp itu merupakan spesies paku air yang dikenal mampu meningkatkan konsentrasi nitrogen pada lingkungan hidupnya. Dari simbiosisnya dengan Anabaena zolle ini, dia memiliki kemampuan berasosiasi sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan mengikat nitrogen langsung dari udara dan mengubahnya menjadi amonium atau NH4+ dengan bantuan enzim nitrogenase. Ini ada salah satu skripsinya dari IPB yang membahas tentang pupuk organik ini dan sudah bisa dipasarkan. Selanjutnya itu di bidang kesehatan, yaitu ada Equisetum atau paku ekor kuda untuk antidiuretik. Kemudian ada Lycopodium untuk antidiuretik juga. Kemudian ada Diropteris untuk obat cacing pita, Platycerium bifurcata, dan Cycloporus. Next, selanjutnya. Di bidang estetika, yaitu sebagai tanaman hias. Seperti yang umum kita ketahui ya, contohnya itu ada pada tanaman suplir atau adiantum. Kemudian juga ada Platycerium atau paku tanduk rusa. Pada paku tanduk rusa ini, dia dianggap unik karena memiliki dua tipe daun dengan fungsi dan bentuk yang berbeda. Jenis daun yang pertama itu bentuknya seperti perisai tegak, dan jenis daun yang kedua itu menjuntai ya dari pusat daun pertamanya dan memiliki bentuk menyerupai tanduk rusa. Dan bentuk tanduk rusa ini yang menjadi daya tarik tumbuhan paku tersebut digunakan sebagai tanaman hias. Terus kemudian juga ada Asplenium dan Alsopoliola. Selanjutnya sebagai makanan, contohnya itu ada pada semanggi atau Marsilea dan Pteridium aquilium atau paku Garuda. Next.
Oke, sekarang di slide terakhir ada pemanfaatan paku. Bisa di next. Nah, di pemanfaatan paku ini mungkin akan sedikit melengkapi dari peranan paku yang sudah disampaikan teman saya tadi. Nah, di antaranya ada sebagai tanaman hias seperti yang sudah disampaikan tadi, ada contohnya Adiantum, Platycerium, Aplenium nidus, Nepolepism, dan Alsopila glauca. Yang kedua, sebagai obat-obatan seperti Equisetum yang mempunyai fungsi diuretik. Diuretik adalah melancarkan pengeluaran urin dan Selaginella. Yang ketiga, sebagai bahan makanan seperti sayuran, misalnya Marsilia crenata. Lalu yang selanjutnya sebagai pupuk hijau seperti Azolla pinnata. Lalu sebagai tiang bangunan seperti Alsopila glauca. Dan sebagai penggosok atau ampelas seperti Equisetum. Lalu yang terakhir itu sebagai salah satu bahan pembuat karangan bunga seperti Lycopodium cernum. Next. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah gambaran dari tumbuhan paku yang memiliki beberapa manfaat tadi. Di gambar kiri bagian atas itu ada Adiantum sp, di bawahnya ada Equisetum sp, lalu di bawahnya lagi itu ada semanggi, yang bagian kanan atas itu Azolla pinnata, di bawahnya Alsopila glauca, lalu yang terakhir itu di bagian bawah kanan Lycopodium cernum. Oke, mungkin bisa kembali ke moderator. Iya, teman-teman. Jadi ini presentasinya udah selesai. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, terus nanti bisa kalau udah dipilih mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Makasih Mentari. Oke, yang tunjuk tangan ada Retno ya. Retno silahkan kalau mau bertanya. Iya, saya mau tanya itu bisa dijelaskan lagi yang tadi paku heterospora kan disebutkan bahwa makrospora itu menjadi betina dan mikrospora menjadi jantan. Itu bisa dijelaskan lagi nggak, Mbak? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Retno. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Iya, Latifata dipersilahkan. Izin bertanya, tadi ada dijelaskan ada suatu jenis paku yang punya batang fertil berstrobilus. Itu gimana ya penjelasannya? Soalnya saya masih belum paham. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Latifata.
Sambil menunggu ada pertanyaan, sekalian dijawab aja kali ya. Mungkin bisa seperti Baik, itu, saya Fir. akan Oke, baik saya Naila saya mau mencoba ya saya mau Naila. mencoba menjawab pertanyaan dari Retno. Maksudnya mikrospora jadi jantan itu gimana? Jadi menurut yang saya tahu prosesnya itu dari mikrospora kan. Mikrospora itu dihasilkan di mikrosporangium. Nah, mikrosporangium itu akan tumbuh menjadi mikroprotalium atau protalium jantan dan nantinya tuh akan mempunyai anteridium yang nantinya juga akan menghasilkan spermatozoid. Lalu kalau yang makrospora itu jadi kan makrospora itu kan di dalamnya jadi kan di dalam makrosporangium itu kan dia kan mengandung cadangan makanan. Nah, waktu nanti akan berkecambah, jadi makrosporangiumnya itu akan tumbuh menjadi protalium dan mempunyai archegonium. Gitu. Apakah sudah menjawab, Retno? Halo? Ya, oke lah. Makasih Naila. Ya. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Latifata yang terkait batang fertil dan ada strobilus. Nah, untuk batang fertil itu sendiri dia maksudnya mengandung spora. Sporanya itu di strobilus. Nah, spora itu nantinya kalau jatuh di tempat yang sesuai dia akan bertumbuh menjadi protalium. Protalium itu merupakan gametofit di paku. Protalium itu nantinya akan tumbuh di protaliumnya ada anteridium. Anteridium itu jantan dan archegonium. Archegonium itu betina. Jadi ada dua kelamin dalam satu ini gametofit, jadinya disebut gametofit biseksual. Nah, seperti itu kurang lebih. Bagaimana izin menambahkan ya buat atau belum? pertanyaan Latifata, aku izin menambahkan jawaban dari Semanda ya buat pertanyaanmu tadi terkait batang fertil yang berstrobilus. Jadi sebenarnya batang fertil itu hanya terdapat di beberapa paku saja. Contohnya itu paku air kuda. Maksud dari batang fertil berstrobilus itu dimaksud fertil karena mengandung spora, di mana spora tadi kan untuk reproduksi, berarti fertil. Dengan berstrobilus itu karena struktur spora itu tersusun dalam bentuk gada seperti strobilus di bagian batangnya, seperti itu. Bagaimana Latifata, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Nita dan Firmanda. Oke ya teman-teman, jadi tadi aku dapat pesan dari Bu Tami karena mungkin mikrofon ibunya ada gangguan. Untuk teman-teman yang belum absen bisa langsung list di grup ya, keburu expired soalnya absennya. Terima kasih. Terus untuk Desi ya, mau bertanya, dipersilahkan Desi. Makasih Mentari. Mau minta tolong dijelasin sedikit aja yang tentang equisetum sebagai amplas. Itu gimana ya? Jelasin sedikit aja. Terima kasih. Ya, Desi langsung saya jawab ya. Bukan amplas, Desi, sikat. Karena bentuknya itu seperti biasanya digunakan untuk seperti pembersih wajan atau panci. Seperti itu, Desi. Oh, jadi emang dari strukturnya itu udah kelihatan gitu ya? Kayak bisa digunain buat sikat gitu? Iya, di buku yang aku baca juga bunyinya seperti itu. Dia digunakan untuk sikat wajan dan panci itu. Oke, makasih. Sama-sama.
Oh iya, ini ada pertanyaan satu lagi di room chat dari Andika. Pertanyaannya itu dijelaskan bahwa paku tanduk rusa memiliki dua jenis daun yang berbeda. Menurut kalian, apakah kedua jenis daun tersebut memiliki fungsi khusus yang berbeda? Nah, ini aku izin menjawab ya Andika. Kalau dari jurnal yang aku baca, jadi untuk daun yang pertama yang berbentuk seperti perisai tegak itu berfungsi untuk menangkap air sehingga kelembapan rimpang tanaman dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya untuk daun yang kedua yang bentuknya itu menjuntai dari pusat daun pertama dan menyerupai tanduk rusa itu, fungsinya sebagai pembawa spora yang diletakkan di sisi bawah daun. Jadi seperti itu. Terima kasih. Apakah menjawab Andika? Oke, teman-teman, ini pertanyaannya sudah terjawab semua. Apa dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan atau menanyakan lagi? Mungkin sudah tidak ada tambahan, bisa dicukupkan ya teman-teman. Iya, Amar. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, pertanyaan dan masukan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap, Bu. Sudah ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu. Sudah bisa, Bu. Hai Allah. Ya. Aduh. Dari tadi Bu Tari bengak-bengok, nggak ada yang mendengarkan nih. Nggak ada yang menjawab. Aduh. Ini presentasinya sudah selesai ya? Apa belum? Apa masih tanya jawab ini? Presentasi sudah selesai, Bu. Aduh, trouble ibunya Bu Utami. Sejak tadi rak karo karuan gena ini. Sudah selesai ya presentasinya ya? Nah ini. Sudah, Bu. Sudah. Diskusinya sudah. Yang bertanya cuma berapa tadi ya? Yang bertanya berapa, Mas? Halo? Oke, Ada 4 kalau nggak salah, Bu. Ya. Terima kasih. Dengan Bu Utami ya. Dengan Bu Utami. Halo. Terdengar enggak suara Bu Utami? Terdengar, Bu. Iya, Bu, terdengar. Benar, Bu. Aduh, jauh banget ini. Begini. Apa namanya? Tolong nanti presentasinya itu PPT-nya dan apa namanya? Referensi yang dipakai, referensi yang digunakan untuk membuat PowerPoint atau barangkali ada makalah yang ringkasan dari apa yang disampaikan tadi itu dikirim bisa ke Kulon, bisa ke tim, atau bisa juga ke email ya, ke email. Karena tadi ada beberapa Bu Utami yang itunya tidak kelihatan, tidak mengikuti separuh lebih, tidak mengikuti, jadi mau ngecek PPT-nya dan juga apa namanya isinya seperti apa. Halo. Selain itu, yang diskusi dicatat, yang bagian catat tolong dilaporkan. Nah, tadi saya tidak begitu dengar pertanyaannya. Dilaporkan, kemudian pertanyaannya apa itu dituliskan di situ, biasa di bagian terakhir dari slide. Ya, bagian terakhir dari slide itu isinya adalah pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang ada waktu sedikit saya tambahi ya. Tadi sudah sebenarnya sudah cukup komplit di situ. Saya tambahkan PPT-nya. Halo. PPT-nya Bu Tami di-share di sini? Di sini? Iya, Bu. Halo. Ya. Di-share di sini Bu. PPT Bu Tami ini kok Bu Tami ngomong gini kayak jauh banget ya kedengarannya. Saya mau menjelaskan tapi takutnya enggak ada suaranya itu. Terdengar, Bu. Terdengar, Ya. Bu, ini. Berarti saya share dulu. Ya. Saya share dulu ya ininya. Jadi masih ada waktu sedikit. Mungkin ada tambahan dari Bu Utami ya. Tambahnya ini mau saya share sebentar. Kalau bahannya sudah saya posting di Kulon, nanti silakan silahkan di download sendiri untuk menambah materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4.
Sudah terlihat belum PPT-nya Bu Utami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya nanti ya, ini PDF jadi susah ini. Bentar. Nah, ini bicara tentang Pteridophyta, tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut, tapi belum memiliki biji. Vascular seedless plant. Ada karakteristiknya, ada klasifikasinya, ada keanekaragamannya. Melihat evolusinya itu dimulai dari, jadi untuk tumbuhan paku ini sudah lebih maju dari tumbuhan Pteridophyta, tetapi masih dibandingkan dengan tumbuhan berbiji itu masih lebih rendah ya. Jadi merupakan tumbuhan vaskular yang pertama. Jadi kalau kemarin Biophyta, tumbuhan lumut itu belum memiliki berkas pembuluh, tapi kalau di di tumbuhan paku itu sudah memiliki berkas pembuluh, tetapi kalau dibandingkan dengan tumbuhan biji sama-sama pembuluh, sama-sama vascular plant, tapi yang satunya seedless, yang satunya memiliki biji. Ini posisinya posisi tumbuhan paku itu lebih maju dari tumbuhan lumut, tetapi kalau dibandingkan dengan tumbuhan berbiji lebih maju dari tumbuhan berbiji. Antara seperti itu. Perhatikan beberapa tumbuhan ini. Jadi ini ada beberapa tumbuhan yang tergolong di dalam tumbuhan paku seperti ini. Nah, tumbuhan paku tadi sudah disampaikan keanekaragamannya banyak sekali, distribusinya sangat luas, kemudian pemanfaatannya pun juga sangat banyak. Ya. Jadi ini menarik sekali untuk diteliti. Kemarin-kemarin ada beberapa mahasiswa yang begitu presentasi tentang tumbuhan paku, itu kemudian tertarik untuk meneliti tumbuhan paku. Nah, silakan untuk mahasiswa untuk mahasiswa semester 3 ini sudah mulai mungkin berpikiran ataupun mempunyai cita-cita ingin meneliti apa seperti itu. Jadi boleh ini salah satu topik yang bisa diteliti yaitu tumbuhan paku. Ya. Jadi tumbuhan paku itu hidupnya di tempat yang lembab karena ini memang evolusinya dari tumbuhan lumut yang hidupnya masih di tempat yang basah. Kalau tumbuhan paku itu di tempat lembab, walaupun di daerah kering juga sudah bisa tumbuh. Nah, di sini kalian bisa meneliti keanekaragaman tumbuhan paku di suatu wilayah. Ya. Mudah-mudahan tidak lama ya. Kalau kalian ingin seandainya masih pada saat kalian nanti KP itu masih ada COVID, jadi untuk pergi ke kampus masih terkendala dengan COVID, maka kalian bisa saja penelitian di sekitar rumah kalian, misalnya saja dengan mengambil tanaman paku. Ya.
tanaman paku itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian apakah yang paling dominan itu apa, itu bisa kalian ambil, kemudian bisa itu satu kelompok tumbuhan paku, tapi juga bisa misalnya saja saya ingin mengambil satu familia saja, misalnya Polypodiaceae di di Taman Wisata Curug Lawe seperti itu. Saya suka Polypodiaceae karena misalnya saja memiliki manfaat yang besar atau seperti apa. Atau juga banyak tumbuhan paku yang sudah mulai jumlahnya sedikit karena tahu bahwa tumbuhan paku itu banyak manfaatnya untuk obat, maka banyak dieksploitasi, diambil oleh beberapa orang yang menurut saya kurang bertanggung jawab ya, karena itu akan menyebabkan punahnya beberapa tumbuhan paku. Nah, di sini penelitiannya sangat sederhana, jadi hanya jalan-jalan kemudian mengamati jenis-jenis tumbuhan paku yang ada di situ itu apa saja. Kemudian nanti kalau misalnya itu adalah pekerjaan KP, misalnya itu dilanjutkan dengan skripsi, itu baru kemudian melakukan analisis kuantitatifnya. Jadi yang pertama itu hanya eksplorasi. Eksplorasi itu mencari jenis-jenis yang ada di suatu wilayah. Tapi kalau kemudian dilanjutkan dengan tugas akhir, maka kemudian mulai ditambah dengan analisis kuantitatifnya. Jadi dihitung setiap kelompok, setiap jenis itu dia memiliki jumlah individu berapa, itu sudah pasti. Jadi ada gambarannya seperti itu. Jadi kemudian akan didapatkan suatu nilai kepentingan, di mana di situ jenis paku yang paling tinggi nilai kepentingannya, berarti di situ dia berkontribusi besar terhadap lingkungan yang ada di sana. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk menyelesaikan tugas akhir untuk kemudian sebagai syarat untuk bisa menjadi seorang sarjana. Ya. Jadi saya lebih menyarankan kalau misalnya mengambil KP itu kemudian dilanjutkan dengan TA. Sehingga di situ referensi-referensi yang sudah ada, yang sudah dipakai di KP itu tinggal melanjutkan, sehingga tidak memerlukan banyak waktu untuk bisa menyelesaikan tugas akhir kalian. Jadi saya ulangi lagi untuk presentasinya tadi, itu PPT-nya nanti dikirimkan bisa ke Kulon, bisa ke tim, bisa juga ke email Bu Utami. Kemudian disertai dengan laporannya ya, laporannya karena laporan itu ada data pustakanya di situ. Ya, jadi saya melihat data pustaka, biasanya saya melihat itu melihat usaha kalian itu dengan memperhatikan data pustaka yang kalian gunakan. Jadi presentasi ini sangat bermanfaat untuk kalian supaya menambah wawasan kalian. Kalian bisa kemudian kalau tidak diproses seperti ini, kalian tidak mungkin kalian tidak membuka jurnal-jurnal, tetapi kalau dipaksa ada presentasi di sini, kalian mau tidak mau melihat jurnal, akhirnya kalau lihat jurnal itu baru tahu, oh seperti ini penelitiannya, saya mau penelitian seperti ini, baru tertarik. Tapi kalau tidak pernah membaca jurnal, maka untuk menentukan judul KP saja biasanya mahasiswa itu agak kesulitan ya, apalagi TA. Jadi kalau menentukan judul KP hanya bermenung diri di suatu tempat, di tempat tidur, di tempat di belakang, di mana saja yang bermenung diri, itu tidak akan ketemu. Tetapi kalau banyak membaca jurnal, kalian baru akan mempermudah kalian untuk bisa menentukan saya kepenginnya di sini. Nah seperti itu harapannya dengan kalian itu mengerjakan tugas-tugas seperti ini akan memperkaya materi kalian, sehingga akan juga mempermudah kalian mendapatkan ide untuk penelitian
ataupun penelitian untuk KP, kerja praktek maupun penelitian untuk tugas akhir. Seperti itu. Ya. Jadi bisa dilaporkan tadi yang sudah disampaikan, dan jangan lupa juga yang diskusi siapa saja juga dituliskan. Kemudian ciri umum tumbuhan paku saya rasa sudah dibahas tadi. Dia senang, habitatnya senang di tempat yang lembab. Kemudian dia sudah termasuk Formophyta berspora karena tubuhnya sudah bisa dibedah menjadi tiga bagian, ada daun, batang, kemudian akar, kemudian tetapi masih berspora. Ini disebut sebagai Formophyta berspora. Kemudian mengalami metagenesis, pergeseran keturunan. Jadi ada fase gametofit dan ada fase sporofit. Fase gametofit sudah dibahas. Fase gametofit itu tumbuhan pakunya itu sendiri, umurnya lebih panjang, sementara fase gametofit itu umurnya sangat pendek. Kemudian mengalami reproduksi baik secara seksual maupun secara aseksual. Karakteristik umum ini nanti dibaca sendiri saja, waktunya mungkin tidak cukup kalau untuk membaca semuanya, karena ini ada slide-nya cukup banyak. Jadi bisa dibaca sendiri. Tadi sudah di beberapa disampaikan ciri-cirinya. Kemudian ada daun mikrofil dan juga ada daun yang makrofil. Daun mikrofil di sini biasanya ditemukan pada kelompok tumbuhan paku yang masih primitif, ya. Seperti Psilotum. Psilotum nudum itu merupakan satu jenis tumbuhan paku yang primitif. Di situ daunnya itu hanya kecil-kecil di situ. Kemudian sporanya juga ada di ujung batang, itu membentuk strobilus. Ini mirip dengan ekosistem debil. Ekor kuda itu juga seperti itu, batangnya hijau, kemudian ada buku-bukunya, di situ ada daun-daun kecil yang ada di setiap bukunya, ya. Jadi karena daunnya tidak ada, maka untuk melakukan fotosintesa itu dibantu oleh bagian batang. Bagian batangnya berwarna hijau yang mengandung klorofil. Kemudian apa nih yang perlu ya? Klorofil, tropofil tadi sudah. Kemudian strobilus sudah. Kemudian ada sporanya yang memiliki struktur khusus, yaitu biasanya ada di bagian stolon, di ketiak, bagian ketiak. Contohnya adalah Marsilea. Marsilea ini adalah semanggi, hidupnya di air. Salvinia juga, Azulea juga merupakan paku air. Untuk Marsilea ini tadi sudah disampaikan, fungsinya atau manfaatnya bisa untuk sayuran, bisa untuk sayuran itu untuk diurap ya, dibikin urap, itu katanya enak, tapi kami belum juga mencoba. Kemudian Azula untuk pupuk, sedangkan Salvinia ini mungkin bisa untuk menyerap limbah ya. Ini ada merupakan paku-paku yang ada di paku air. Jadi silakan ada yang senang dengan keberadaan paku air di situ. Fungsi paku air itu apa saja di situ bisa juga menjadi topik penelitian. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi mengapa tumbuhan paku dikatakan lebih maju dari tumbuhan lumut ya. Ada berkas pengangkutnya, kemudian sporofitnya dengan bebas, kemudian ada akar sejati, kemudian biasanya juga sudah heterospora. Kalau yang tumbuhan lumut tadi sebagian besar
merupakan tumbuhan yang memiliki spora sama ataupun heterospora. Kalau dibandingkan dengan tumbuhan berbiji, ini lebih maju tumbuhan berbiji. Kalau tumbuhan berbiji itu tumbuhannya menggunakan apa namanya sipon ya. Sipon itu adalah pembuluh yang dibentuk oleh serbuk sari. Tapi kalau pada paku karena tidak mempunyai biji, sehingga di sini masuk Embryobeta asiponogama, tidak membentuk serbuk sari. Kemudian tentu saja belum memiliki biji, gametofit betina tidak menempel pada sporofit. Jadi kalau di paku itu sudah menjadi satu antara serbuk sari dan kepala petik. Dalam perkembangan embrio sporofit tidak ada masa istirahat. Ini beberapa apa namanya sifat ataupun posisi dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku berdaun kecil. Contohnya ini mungkin paku kawat. Di sini kok tadi Bu Tami mencontohkan Psilotum dan Episetum. Kemudian ini ada paku berdaun lebar yang sudah maju. Kemudian ada gambar Saurus dan Indusium. Indusium itu tutupnya Saurus. Nah, ini bentuk tubuhnya. Tadi ada paku tanduk rusa, nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada paku bentuk lembaran. Jadi ini di sini ada yang salah. Bentuk lembaran itu bukan misalnya bukan Marsilea ya. Marsilea itu adalah paku air. Marsilea crenata itu paku air semanggi, jadi bentuknya bukan lembaran tapi sudah seperti tanaman kecil. Kalau ini yang betul adalah bentuk lembaran itu Marhamria ya, bukan Marsilea. PPT-nya ini salah. Kemudian struktur tumbuhan paku itu seperti itu, bisa dilihat ada gametofitnya yang kecil. Gametofit ini sporofitnya tentunya yang besar ini, gametofit yang ini, ya. Ada gametofit jantan dan gametofit betina, atau mungkin gametofitnya jadi satu di baik jantan maupun betina. Ini seperti itu, nanti dibaca sendiri, ya. Fungsi mikrobi sudah, kemudian struktur sporus. Ini susunan sporus. Bentuk sporus itu bentuk susunannya itu bisa digunakan untuk klasifikasi. Jadi misalnya saja ada penelitian bentuk sorus di famili Polypodiaceae. Sorusnya seperti apa? Hubungan kekerabatan berdasarkan bentuk sorusnya. Yang memiliki bentuk sorus yang lebih dekat berarti dia mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Nah, ini juga bisa digunakan untuk KP kalian. Kemudian pembagian tumbuhan paku berdasarkan spora yang dihasilkan. Tadi ini sudah kita lewati saja. Ada homospor, ada heterospor, ada kemudian paku peralihan, ya, ekosistem contohnya. Tadi sudah semua, misalnya seperti itu. Jadi homospora itu sporanya ada di sporofe, daun yang fertil. Kemudian tipe sporanya itu hanya satu, tapi kemudian di situ ada menghasilkan telur, juga ada menghasilkan sperma. Jadi kalau heterospora ini sudah ada megasporanya, jadi mulai dari megaspora ini kotak sporanya itu di situ sudah bisa dibedakan antara yang jantan dan betina. Nah, kemudian yang mega itu akan menjadi gametofit betina karena di situ akan ada pembentukan gamet betina. Kemudian yang mikrosporangium akan menjadi gamet jantan, itu akan terjadi pembentukan gamet jantan yang kemudian akan
menjadi paku yang memiliki jenis kelamin jantan. Kemudian fase kehidupan paku ini tadi sudah ya, nih seperti ini. Fase gametofit, fase sporofit ini biasanya apa namanya? Ini biasanya seringkali ditanyakan di sini perbedaan antara fase kehidupan tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu perbedaannya apa? Fase kehidupannya. Metagenesisnya itu apa? Di fase gametofit ada fase sporofit. Fase gametofit pada tumbuhan paku bentuknya lembaran, protalium, bersifat haploid, berumur pendek, ya, menghasilkan gamet. Sementara yang sporofit merupakan tumbuhan paku itu sendiri bersifat diploid, umurnya panjang dan dominan menghasilkan spora. Nah, untuk yang fase kehidupan yang di lumut itu kebalikannya. Ya, silakan ini nanti bisa kalian pelajari lagi fase kehidupan antara perbedaan fase kehidupan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ini adalah gametofitnya. Gametofitnya itu kecil ya. Gametofitnya kecil. Bentuknya lembaran. Bu. Jadi seperti ini. Nah, ada protalium, kemudian di situ ada antheridia dan argotinia menjadi satu. Di situ biasanya di dekat akar ya, dekat akar. Ini adalah sporofitnya. Jadi ada sporofil dan tropofilnya. Ini bagian keturunannya. Nanti bisa dilihat sendiri. Tapi sebenarnya sama seperti tadi ya, bagian keturunannya. Tumbuhan paku yang homospor, kemudian heterospor. Tadi ada pertanyaan, bisa dijawab dengan ini. Kemudian ini juga sama, hanya dengan gambarnya saja. Klasifikasi ada 4 divisi: Psilophyta, Ecophyta, Atophyta, Dolichophyta. Nah, ini perkembangan seperti ini. Jadi sekali lagi alam silviculasi itu mengalami perkembangan, selalu berkembang ya, dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih, bisa melihat lebih ke dalam, nanti ke molekuler, sehingga klasifikasi itu selalu berkembang. Jadi nanti kalau misalnya ada perusahaan yang klasifikasinya berbeda, kok ini berbeda dengan yang lainnya, itu tidak apa-apa, asal dicantumkan klasifikasi ini menurut siapa, apakah person, apakah fasisa, atau yang lain. Kemudian ini beberapa contoh tadi. Paku purba itu biasanya memiliki mikrofil, sedang paku yang sudah modern itu sudah seperti tumbuhan, ya, jadi sudah seperti tumbuhan, daunnya lebar, kemudian juga biasanya heterospor. Ini adalah beberapa jenis paku. Nah, ini adalah yang sebelah ini adalah Marsilia crenata ya, semanggi. Ini mirip dengan Oxalis corniculata. Ya. Kalau ini semanggi air, kalau Oxalis itu semanggi gunung. Tapi kalau Marsilia itu termasuk dalam kelompok paku. Tapi kalau Oxalis corniculata itu sudah termasuk dalam tumbuhan tinggi karena dia sudah memiliki bunga. Tapi kalau Marsilia di sini belum memiliki bunga.
Kemudian tadi paku yang primitif, ya. Kemudian nanti dibicarakan paku yang lebih maju lagi. Di sini sporangianya itu ada di bagian ketiak-ketiak daun, disebut dengan sinangia. Stropus itu seperti itu. Nanti pada saat, nggak tahu ya, untuk praktikumnya apakah kalian menggunakan paku yang kalian dapatkan atau paku dari internet, karena sekarang itu memang praktikumnya juga agak kesulitan. Ya, kalau kalian harus mencari sendiri itu agak sulit, jadi belajarnya itu memang agak terbatas ya. Kita dihadapkan dengan permasalahan yang agak lumayan rumit di sini untuk belajar. Apalagi kalau sudah ada praktikumnya. Di sini kalau misalnya ada Strobilus itu biasanya kalau di laboratorium itu ada contoh dari tanaman yang sudah dibikin herbarium, itu di situ ada paku yang sudah kelihatan Strobilusnya. Tapi nanti mungkin kalau kalian mencari sendiri barangkali juga agak sulit untuk bisa menemukan Strobilus ini. Kalau tidak, kalian bisa membayangkan bahwa Strobilus itu kumpulan dari spora yang letaknya di itu, bentuknya seperti gajah. Ini suara apa ya? Lycopodine. Ya. Lycopodine ini ada kelas Lycopodiaceae dan kelas nanti di bawah saja waktunya sudah kemudian jadi spora pada ketiak daun, tanaman homospora karena masih agak primitif ya. Contohnya ada Lycopodium clamus. Kemudian sporanya terletak pada basis sporofil di bagian pangkal sporofil. Lalu kemudian Strobilusnya ada di ujung batang ya, di ujung batang. Begitu juga dengan yang sebelah kanan itu juga Lycopodium. Strobilusnya kelihatan ada di bagian ujung. Kemudian Selaginella dikenal sebagai paku rane atau paku lumut. Sebagian batangnya berbaring, sebagian tegak. Kemudian sama dan mikrofil ada mikrofilnya itu terdapat di bagian batang, kemudian susunannya itu susunannya seperti ini ya, seperti itu. Jadi daunnya itu saling Ibu, ada bukan? Iya, Anduk, Bu, di mana? Bu, Mama Diangnya ada di mana? Bu, Anduk, Ibu dah. Bu di mana? Lagi Bu. Halo. Suaranya masih dengar enggak ya? Kok enggak ada suaranya ya?
Halo. Masih terdengar, Ibu. Aduh, hari ini kok kayak Iya, Bu. Masih terdengar, Bu. iya. Dengar, Bu. Ini hari ini kok kayaknya kok rambut-rambutnya banyak ya. Masih ada PPT-nya? PPT-nya masih kelihatan enggak? Apa sudah saya tutup ya? Bisa hilang. Halo. Aduh. Ya, Bu. Iya, Ya. halo, Bu. Iya. Halo, masih di situ. Halo. Iya, Bu. Halo. Iya, Bu. Masih kelihatan enggak PPT-nya? Masih, Bu. Masih ya? Masih. Masih. Ya, kita lanjutkan. Ini beberapa contoh tadi dari Sila Ginila ya. Kemudian ini juga tadi ada apa namanya bisa dimanfaatkan juga di sini. Kemudian ada bagaimana itu apa namanya perkembangan dari gametofit betina dan gametofit jantan. Jadi sudah, kemudian ini juga seperti itu.
apa namanya, ekosetum contohnya di sini. Ini masih banyak ditemukan. Ini khas sekali, apa namanya, bentuknya unik sekali. Jadi kalian kalau ketemu ini mesti tahu bahwa itu adalah paku ekor kuda. Kemudian ini nanti dibaca sendiri kelas ekosetum ini ciri-cirinya apa. Kemudian apa tadi yang Budi sampaikan ya? Jadi sudah semua ini ciri-cirinya. Nah ini Pak melihat tulisan tentang ekosetum, dibuat tulisannya seperti itu. Kemudian Filicopita ini paku yang paling maju, disebut sebagai tuven, paku sejati, sangat banyak bentuknya, bentuk daunnya sudah berbentuk daun yang sesungguhnya. Di situ kelihatan ada sorus dan lusunya. Sorusnya itu ada di bagian bawah dari permukaan daun. Ini bentuk-bentuk sorus yang ada di tumbuhan paku. Ini menarik untuk diteliti. Silahkan kalian yang memiliki. Dan ini manfaatnya tadi disampaikan juga sebagai bahan bakar fosil, kemudian tanaman hias, jadi sudah Asplenium nudus, bahan obat sebetulnya banyak di sini, pupuk hijau, salah satunya adalah Azula pinnata, kemudian nah seperti itu. Ini saya sampaikan beberapa penelitian dari mahasiswa yang meneliti tentang yang tertarik dengan tumbuhan paku. Ini diantaranya saya tuliskan di sini ada keanekaragaman tumbuhan paku di Hutan Wisata Limut Kendal. Jadi di Limut Kendal itu kalau kalian pergi wisata ke sana, kemudian di situ ada apa namanya air panasnya yang ada belerangnya. Kemudian di situ juga karena tempatnya yang tinggi maka juga banyak ditemukan tumbuhan pakunya ditemukan cukup banyak dan juga ada aliran sungainya. Jadi kalian bisa mengambil misalnya saya ingin penelitian tentang tumbuhan paku yang ada di sekitar mata air atau di tumbuhan paku yang ada di tepi sungai itu boleh ya, ini kalian lakukan. Kemudian keanekaragaman tumbuhan paku di Taman Wisata Gedong Songo ini juga ada penelitian seperti itu. Kebetulan sekarang mahasiswanya sudah menjadi dosen di UNES sana, pegang taksonomi. Jadi taksonomi itu sebetulnya memang apa namanya ilmu yang banyak orang tidak suka karena isinya memang seperti apa namanya filosofi konsep-konsep dasar, kemudian juga isinya tentang identifikasi tumbuhan sehingga banyak orang yang tidak suka. Ini juga apa namanya bisa terlihat juga dengan animo mahasiswa yang apa namanya yang mengambil taksonomi itu juga sangat sedikit ya. Karena memang tidak karena ilmu dasar jadi tidak begitu apa namanya terkenal ilmu yang lainnya yang sifatnya aplikatif ya. Jadi ini saya mengetahui tapi sebenarnya ini merupakan ilmu dasar yang ini apa namanya merupakan ilmu yang penting. Jadi harus ada karena ilmu ini nanti akan digunakan oleh bidang-bidang yang bersifat aplikatif ya seperti pertanian, seperti kehutanan, seperti kedokteran, farmasi dan sebagainya. Jadi kalau kalian memiliki apa namanya hobi di bidang-bidang yang mungkin kurang diminati itu sebetulnya juga apa namanya menjadi kesempatan kalian untuk bisa kemudian justru akan banyak yang mencari seperti yang terjadi pada mahasiswanya Bu Utami itu karena di UNES itu waktu itu juga yang apa namanya yang kebetulan adalah mahasiswa yang
skripsinya mungkin yang skripsinya itu taksonomi karena mau dijadikan dosen taksonomi sehingga justru seperti itu akhirnya cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi begitu lulus kemudian bisa masuk menjadi dosen di sini, kemudian di UNES ya, di UNES kemudian dia melanjutkan sekolah ke luar negeri, justru sekarang mahasiswa tersebut ya melebihi kami yang yang mengajarkannya dulu seperti itu. Nah, kemudian keanekaragaman hutan lindung di Petung Kriono ini juga banyak sekali. Jadi Petung Kriono ini merupakan hutan lindung yang ada di Jawa Tengah, cukup luas, cukup besar. Jadi satu hutan lindung itu nanti misalnya saja bisa saja beberapa mahasiswa itu kerja di sana, ada yang mengamati pakunya, ada yang mengamati anggreknya juga cukup banyak di situ. Dan ini sangat diperlukan untuk bisa kemudian memberikan data-data kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di Jawa Tengah. Ya, seperti itu. Kemudian mengamati tentang hubungan kekerabatan famili, ya, Polypodiaceae dan yang ada di hutan lindung itu juga bisa. Jadi satu famili juga bisa. Kemudian bentuk spora beberapa jenis itu juga bisa digunakan untuk penelitian kalian. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang diskusi atau diskusinya lewat chat juga boleh. Ini waktunya sampai jam berapa waktunya ya? Sudah habis, Bu. Sudah habis ya? Kalian mau praktikum ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya udah. Maaf ya ini agak terganggu. Biasanya Bu Tami langsung ke chat karena kalau seperti ini kan ada beberapa mahasiswa yang protesnya itu karena menghabiskan kuota ya. Jadi kita sudah dipesan ada SK rektornya itu kalau memberikan penjelasan itu sekitar 15 sampai setengah jam untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang barangkali tidak semuanya kuotanya itu tersedia banyak ya seperti itu. Jadi mengapa kemudian kita hanya bisa berinteraksi dengan kalian itu hanya sebentar. Jadi kemudian dilanjutkan di pada. Jadi saja barangkali saya tutup dilanjutkan besok saja begitu ya. Iya, Bu. Kalian siap-siap untuk praktikum hari ini kayaknya acaranya beliau kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang kelompok 4 tadi. Saya tunggu minggu depan untuk segera saya tadi nggak mendengar ya. Untuk segera mengumpulkan PPT dan juga makalahnya. Bu Tami kepengen tahu makalahnya karena mau baca itu referensinya yang dipakai itu apa. Ya, silakan nanti bisa di email aja nggak apa-apa. Keluar boleh, MS boleh, email boleh. Sudah saya akhiri saja. Mohon maaf ini tadi trouble-nya cukup banyak.